Saat air itu diminumkan, Tono itu muntah-muntah dan muntahnya itu bukan hanya sekedar isi perutnya karena dia sebelum operasi itu puasa, yang keluar itu darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pade di channel Lambereng. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan mencoba menceritakan kisah horor, kisah misteri, kisah pesugihan ataupun penglaris. Nah, kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang korban tumbal penglaris yang dialami oleh salah satu teman narasumber. Sebut saja namanya Mas Rizky. Dia itu menceritakan tentang temannya yang waktu itu juga bekerja bareng dengan korban, sebut saja namanya Tono. Dia itu bekerja di salah satu warung makan soto di tempatnya Pak Rustam. Nah, Pak Rustam pun juga punya anak sebaya yang namanya sebut saja Aji. Aji bersama Tono ataupun Rizky itu saling bekerja sama. Tapi posisi Aji sebagai anak dari majikan, dia memang tidak terlalu aktif ataupun bekerja seperti Tono ataupun Rizky. Nah, dari beberapa ceritanya Aji ini, ada salah satu yang didengar Rizky ataupun Tono yang keterkaitannya dengan bapaknya yang menggunakan penglaris. Nah, bagaimana cerita dari Rizky? Langsung saja masuk ke channelnya Lambe Ireng. Di tahun 95 silam, Mas Rizky ini menceritakan tentang temannya yang meninggal itu karena salah satu temannya sendiri yaitu Aji yang merupakan anak dari majikannya yaitu Pak Rustam. Aji itu selalu dekat dengan Tono. Dari berbagai macam usaha Aji untuk mendekati Tono, waktu itu Rizky sempat mencoba untuk menasehati Tono agar jangan terlalu dekat dengan Aji. Karena Rizky secara tidak langsung dia sudah mengetahui kalau bapaknya itu menggunakan pesugihan, tapi dengan cara memakai lewat penglaris dengan usahanya itu biar laku. Tapi secara logikanya dari berbagai cabang tempat usaha yang dikelola oleh Pak Rustam itu tidak ada yang sepi. Dimanapun tempat yang digunakan untuk usaha dari Pak Rustam, semuanya itu berpenghasilan luar biasa. Dan warung sotonya pun itu luar biasa sampai dikenal di antara beberapa tempat, bukan hanya di lingkungan kecamatan tapi di wilayah kabupaten. Nah, satu waktu ketika Tono ini sering dekat dengan Aji, Rizky ini mencoba menasihati Tono, kamu jangan terlalu dekat dengan Aji. Apa kamu tidak tahu, Aji itu kan sering bilang kalau ayahnya itu, yaitu Pak Rustam, itu sering bepergian setiap malam Jumat Kliwon. Nah, yang saya khawatirkan bapaknya itu memanfaatkan Aji, yaitu anaknya, dekat dengan kamu. Kamu itu kan saat ini mungkin sebagai karyawan yang paling dibanggakan oleh Pak Rustam. Tapi ada satu hal yang membuat saya itu merasa aneh. Kamu kan karyawan baru, sedangkan yang lainnya ada Joyo, ada Karto, ada Tejo, ada Diwan. Tapi dia kan sudah lama, tapi kok dia lebih memilih kamu untuk mengelola cabang yang baru ini. Sedangkan dia itu kan yang lebih berpengalaman. Apa kamu tidak merasa ada yang janggal? Jawaban Tono ke Rizky, ya karena mungkin saya kan lebih paham. Mungkin saya juga lebih tahu dari usaha yang akan saya tekuni dan Pak Rustam meminta saya bertanggung jawab untuk cabang yang baru ini. Apalagi Aji juga kan memasrahkannya ke saya. Saya juga dapatkan lebih, Rizky. Saya juga butuh uang itu. Kenapa saya harus menolak? Ini kan suatu rezeki. Itu jawaban dari Tono waktu itu. Nah, Rizky yang berkali-kali menasihati bahwa itu tidak wajar, tapi anggapan Tono itu sesuatu yang lumrah. Di saat Tono juga lagi butuh secara perekonomian, dia sebagai tulang punggung untuk bapak ibunya yang sudah usianya lanjut, untuk kedua adiknya,
Tono ini ya semakin giat, semakin semangat untuk mengelola cabang barunya Pak Rustam bersama Aji. Nah, Tono pun diminta untuk cari beberapa karyawan. Nah, waktu itu Rizky yang meminta sama Aji untuk barengi sama Tono. Tapi Aji itu melarang. Kamu di sini saja Mas Rizky, sementara Tono biar ngurus cabang yang baru. Itu perintah dari Bapak. Dan akhirnya pun Rizky ya tidak bisa menolak apa yang diperintahkan oleh majikannya yaitu Pak Rustam. Setelah mungkin hampir 3 bulan cabang itu berdiri, Tono ini memang diberikan sesuatu yang lebih dari segala transportasinya. Misalkan motor juga dibelikan motor, secara kebutuhan untuk keluarganya juga dicukupi. Ini membuat beberapa karyawan yang lainnya yang di cabang lain milik Pak Rustam itu ada yang merasa iri. Awalnya iri, tapi lama-kelamaan ada sesuatu yang dirasakan oleh Tono. Saat Tono sudah merasa mungkin hampir 5 bulan bekerja dengan Pak Rustam, di situ dia mulai merasakan kalau dia itu sering ngeluh sakit-sakitan. Mungkin sakit yang dirasa oleh Tono, dia mengira karena terlalu over dengan pekerjaannya. Karena bekerja dari jam 6 pagi sampai pulang itu jam 9 malam. Karena dia memang sebagai orang yang dipercaya oleh Pak Rustam dengan hasil yang luar biasanya, Tono diberikan fasilitas lebih. Ini yang membuat Tono itu semakin percaya diri. Tono itu tidak tahu menahu apa maksud dan dibalik kebaikan dari Pak Rustam yaitu majikannya sendiri. Tapi Rizky dan beberapa karyawan yang lainnya yang sudah mengetahui bahwa Pak Rustam ini juga menggunakan hal-hal yang tidak sewajarnya seperti jimat ataupun seperti membakar sesaji, mereka semua tidak sedikit pun iri dengan hal-hal yang didapatkan oleh Tono. Ini beberapa karyawan cabang yang lain yang cerita ke Rizky. Karena dari salah satu cerita, sebut saja namanya Karto tadi ataupun Tejo, bilang ke Rizky, Rizky, kamu sebagai tetangganya Tono, tolong ingatkan, saya khawatir dengan Tono nanti kenapa-napa. Dan itu benar terjadi di saat 5 bulan Tono bekerja dengan Pak Rustam di cabang yang barunya. Nah, disitulah mulai gelagat dari Tono ini sering tidak berangkat. Yang alasannya memang karena sakit. Nah, waktu itu orang tuanya ataupun Pak Rustam sendiri sebagai majikannya dan juga ditemani Aji sering mengantarkan Tono bolak-balik ke rumah sakit. Bukan cuma sekali atau 2 kali dalam 1 minggu, itu mungkin sampai 3 kali. Dari satu rumah sakit sini katanya belum sembuh, pindah lagi katanya tipes, sampai datang lagi ke rumah sakit yang lain katanya otak sarafnya harus dioperasi. Ini yang membuat Tono pun semakin khawatir dengan penyakit yang diderita oleh Tono sendiri. Nah, Rizky dan juga beberapa teman yang lainnya menjenguk Tono itu juga sempat bilang sama Tono agar kamu itu banyak-banyak ingat istighfar, berdoa. Soalnya yang saya khawatirkan kamu itu dimanfaatkan oleh Aji. Dan lagi-lagi kemungkinan besar karena Tono merasa diperlakukan lebih oleh Aji, anaknya sang majikan yaitu Pak Rustam, dan Pak Rustam sendiri juga yang mengurus seluruh pengobatan dari Tono. Tono sedikit pun tidak merasa, kamu jangan salah sangka kamu iri ya sama saya. Ini saat di rumah sakit. Nah, kedua orang tuanya Tono saat itu Rizky yang juga ada di rumah sakit sempat bilang sama orang tuanya, Pak, Bu, dengan segala hormat ya Pak, saya minta maaf bila mana saya ikut campur dengan keadaan Tono. Kalau Bapak ada waktu, coba Bapak tanya ke orang pintar, apakah penyakit yang dirasakan anak Bapak yaitu Tono itu wajar apa tidak. Itu kata-kata dari Rizky disampaikan ke kedua orang tuanya. Nah, di esok harinya saat Rizky itu hendak dioperasi karena keinginan dari Pak Rustam untuk saraf yang menyerang bagian otak katanya harus dioperasi, Rustam menginginkan Aji mengantar Tono ke salah satu rumah sakit yang berkualitas. Nah, sewaktu berangkat ke rumah sakit tersebut, nah orang tuanya Tono yaitu bapaknya bersama ibunya dan juga Rizky itu datang ke orang pintar menanyakan perihal apa yang dialami oleh Tono. Nah, satu jawaban dari orang pintar tersebut itu katanya,
Ini katanya awalnya kalau Tono itu dimanfaatkan dengan cara memakan batal haram dari keluarga pelaku pesugihan. Nah, waktu mendengar keluarga pesugihan ataupun batal haram ini, orang tuanya sudah mulai pikirannya itu kemana-mana. Nanti anakku meninggal, nanti anakku dijadikan tumbal, terus gimana ini Mbah, terus gimana ini Mbah. Ini kedua orang tuanya Tono. Dan Rizky yang waktu itu juga mengantar bapak ibunya ke orang pintar mendapatkan penjelasan tersebut. Rizky mencoba menjelaskan kembali untuk nyari Pak Kiai atau Pak Ustadz sebelum Tono itu berangkat operasi. Ya, maksudnya agar operasi dari Tono itu biar lancar, tidak ada kendala ataupun halangan. Semoga Tono itu bisa selamat dan disembuhkan dan diberikan kelancaran saat operasi. Nah, orang tuanya Tono, bapak ibunya pontang-panting dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu ustadz ke ustadz lainnya. Banyaknya jawaban itu keterkaitannya dengan batal haram, yaitu sesuatu yang sudah masuk ke dalam tubuh Tono yang susah untuk dilepurkan. Itu pun juga harus beberapa waktu untuk diterapi agar semuanya bisa keluar dan membuat Tono itu kembali sehat. Jadi jalan operasi yang menurut majikannya itu Pak Rustam itu hanya sebatas untuk media perantara, bukan hal yang sesungguhnya sakit yang dialami oleh Tono. Dan saat ada di rumah sakit yang berkualitas, rumah sakit yang serba ada alatnya, itu dikontrol secara medis, itu penyakit sarafnya itu tiba-tiba itu seperti ringan dan itu tidak dihancurkan ataupun diharuskan untuk operasi. Padahal sebelum rujukan itu datang ke rumah sakit tersebut, penyakit dari sarafnya Tono itu sudah lumayan parah. Tapi kenapa saat ada di rumah sakit yang alatnya serba canggih, justru jawaban dari dokter tersebut ini tidak perlu dioperasi, hanya butuh istirahat dan jangan banyak beban pikiran. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, waktu itu Aji dan Pak Rustam yang juga mengantar Tono bersama beberapa teman lainnya, salah satu keluarga dari Tono yaitu adiknya yang ikut. Dari adiknya ini mengatakan ke bapak ibunya yang waktu itu sedang berusaha mencari cara agar Tono ini bisa diselamatkan. Saat itu adiknya balik ke rumah dan menjelaskan ke kedua orang tuanya, Pak, Ibu, Kak Tono ndak jadi dioperasi, dia jadi balik ke rumah. Nah, sewaktu pulang ke rumah beberapa jam setelahnya, mungkin sekitar hampir 4 jam dari rumah sakit tersebut ke rumah Tono, karena diminta untuk istirahat, diminta untuk tidak terlalu banyak pikiran, Tono istirahat di rumah. Nah, setelah sampai di rumah sekitar jam 7 malam, saat itu Tono itu mengalami beberapa kejadian yang perutnya itu tiba-tiba muntah-muntah. Dari air yang didoakan oleh Pak Ustadz, dari beberapa orang pintar yang didatangi oleh kedua orang tuanya Tono bersama Rizky. Rizky itu juga datang di rumah kedua orang tuanya Tono, menjenguk Tono. Saat air itu diminumkan, Tono itu muntah-muntah, dan muntahnya itu bukan hanya sekedar isi perutnya karena dia sebelum operasi itu puasa, yang keluar itu darah. Darah itu mengucur dari mulutnya Tono sampai beberapa kali muntah, itu membuat Tono itu menjadi sangat lemah, fisiknya itu menjadi sangat lemah. Nah, di malam harinya setelah Tono diminta untuk mengisi perutnya dengan makanan yang disediakan oleh bapak ibunya dan juga teman-temannya yang datang menjenguk Tono, karena Rizky ini sudah pulang esok harinya, itu orang tuanya cerita ke Rizky kalau keadaan Tono itu malam harinya dia itu mengalami satu hal yang mungkin membuat orang tuanya itu bingung, karena seperti ada yang menghampiri Tono, tapi Tono ini merasa ketakutan. Jangan kesini sebentar. Di situ tidak ada siapa-siapa kecuali kedua adiknya dan bapak ibunya. Tapi jari telunjuk Tono itu mengarah ke satu pojok kamar dan seperti mengatakan sesuatu yang membuat Tono itu ketakutan. Jangan kesini, jangan sini, pergi. Dan itu membuat Tono itu menutup diri seperti menutup dengan sarungnya. Dia ketakutannya minta ampun. Itu sekitar jam setengah 12 malam.
Nah, berlanjut sampai jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, ngegonya Tono itu udah karuan. Dia seperti tersengal-sengal nafasnya. Ngegonya semakin menjadi-jadi sampai dia bilang, ampun, ampun, sakit, sakit. Kedua orang tuanya cemas bingung harus bagaimana. Karena posisi jamnya itu sudah jam 2 dini hari, mau minta tolong siapa? Ibunya teriak-teriak ke tetangga karena melihat Tono itu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tetangganya datang, beberapa orang menjenguk Tono, berusaha menenangkan Tono yang dalam keadaan tidak sadar seperti orang kesurupan, seperti orang kerasukan, sampai tetangganya itu berusaha untuk memegang Tono. Karena saat Tono kerasukan itu dia malah mengancam bapak ibunya, mengancam adik-adiknya. Nah, di esok harinya sekitar subuh itu sosok itu menghilang, Tono mengalami pingsan. Nah, ini tuh cerita yang diceritakan kedua orang tuanya ke Rizky. Itu hari pertama, dan di keesokan harinya setelah hari pertama dilewati, malam kedua yang harus disaksikan kedua orang tuanya kalau sosok itu datang lagi mengganggu dan menteror Tono sampai Tono pun harus meninggal dunia. Ini yang membuat kedua orang tuanya itu benar-benar merasa sangat kehilangan Tono karena dialah tulang punggung keluarganya. Ini dari cerita kedua orang tuanya yang dialami oleh sahabatnya Rizky sendiri, yaitu Tono. Dari pengalaman Rizky ini semakin menjelaskan bahwa Pak Rustam ataupun Aji sebagai anak dari majikannya Tono ini juga mengetahui kalau Rustam ini adalah pelaku pesugihan, tapi karena tidak ada bukti, tidak ada yang mengkaitkan bahwa di balik kebaikan Pak Rustam ataupun Aji terhadap keluarganya Tono, terhadap Tono, itu tidak bisa ataupun menjerat siapa yang bersalah dan bertanggung jawab atas meninggalnya Tono. Dan karena hal tersebut orang tuanya hanya bisa mengikhlaskan, semoga apa yang dialami Tono ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-temannya yang lain. Karena kedua orang tuanya pun hanya bisa pasrah, dia tidak bisa menuntut atau membalas dalam bentuk hal apapun. Orang tuanya hanya bisa ikhlas agar apa yang saat ini dia alami Tono yang sudah meninggal bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rizky dan beberapa teman yang lainnya, rumor tentang Tono yang ditumbalkan majikannya semakin santer karena menelisik lebih jauh. Sebelum Tono ini ternyata dulu juga ada beberapa karyawannya Pak Rustam, dan bukan itu saja, dari ibunya Aji yang sudah tidak ada, dari adiknya Aji yang sudah tidak ada, itu semakin mengkaitkan rentetan orang-orang yang meninggal setiap tahun yang mungkin saja itu adalah syarat dari pesugihan penglarisnya Pak Rustam. Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita dari beberapa orang-orang yang mengkaitkan tentang Tono yang ditumbalkan oleh majikannya sendiri. Semoga dari kisah Rizky ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.